Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kusniar dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan 6 syarat dan prinsip kepemimpinan. Baik, langsung saja. Di sini ada motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Contoh motivasi yang pertama yaitu harus dapat menjadi orang yang berhasil, kaya sehingga dapat membahagiakan orang tua. Yang kedua, belajar lebih giat karena ingin pintar dan sukses. Yang ketiga, jika mengikuti webinar termotivasi oleh temanya yang menarik dan unik. Yang keempat yaitu mau melakukan sesuatu atau membersihkan rumah karena ada perintah dari orang tua atau orang lain. Yang terakhir, rajin berlatih bulu tangkis karena bercita-cita menjadi atlet nasional bulu tangkis. Yang selanjutnya adalah empati. Empati didefinisikan sebagai respons aktif dan kognitif yang kompleks pada distress emosional orang lain. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain. Contoh empati di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan atau imajinasi perasaan orang lain. Contoh empati yaitu mendengarkan ucapan orang lain dan mengetahui orang yang berbicara jujur. Empati termasuk sikap baik yang ada dalam diri manusia. Yang selanjutnya yaitu self-esteem atau harga diri. Adalah pandangan keseluruhan diri individu tentang dirinya sendiri. Individu melakukan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Harga diri juga mencakup bagaimana individu memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap, berharga, serta berhasil. Contoh dari harga diri adalah ada seseorang dengan harga diri yang sehat dan positif, tapi tidak percaya diri saat ditunjuk untuk memimpin sesuatu. Pada sebagian orang, saat seseorang memiliki harga diri tinggi, hal tersebut bisa saja berpengaruh terhadap kepercayaan diri mereka. Yang selanjutnya yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keseluruhan dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Jika dijelaskan secara sederhana, adalah serangkaian langkah yang diambil oleh manusia untuk menentukan pilihan atau tindakan terbaik. Kemampuan pengambilan keputusan ini biasanya dibutuhkan saat kita berada di antara dua hal atau lebih untuk memenuhi kebutuhan. Sebagaimana disebutkan oleh skill unit. Namun, jika dijabarkan lebih luas lagi, skill decision making dalam dunia kerja adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengambilan keputusan untuk memilih solusi yang paling memungkinkan. Proses ini juga tidak boleh asal, karena harus dibuat dengan pikiran yang objektif dan melalui proses identifikasi masalah. Contohnya di sini adalah problem solving atau penyelesaian masalah. Kemanapun problem solving umumnya disebut hanya dibutuhkan oleh para pimpinan saja. Tetapi di sini faktanya, setiap orang perlu memiliki kepemimpinan ini. Perlu memiliki kemampuan ini karena sangat dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari. Saat harus menghadapi suatu masalah, tidak semua orang dapat menghadapinya dengan bijaksana. Karena saat kita mengambil keputusan, emosi sering muncul.
pada saat harus menyelesaikan masalah dan membuat keputusan seharusnya selalu berpikiran objektif dan logis tanpa bias. Yang selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Komitmen dapat dilakukan dengan sukarela atau terpaksa, tergantung situasi masing-masing. Beberapa orang berkomitmen pada sesuatu karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Contohnya yaitu di sini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berkomitmen untuk berhemat ketika mau beli barang tertentu. Memang komitmen olahraga tiap hari agar sehat. Berkomitmen pada dietnya agar badan tetap langsing, atau berbagai hal yang dilandasi oleh keinginan diri sendiri. Yang selanjutnya interpersonal awareness atau kesadaran antar pribadi. Kemampuan untuk mengakui, memahami, dan menyadari nilai perspektif kekuatan, kelemahan, kecenderungan, kepemimpinan, dan kebutuhan emosional diri. Kesadaran diri berarti menyadari aspek internal dan sifat seseorang seperti ciri kepribadiannya. Sebagian besar pakar kepemimpinan sepakat bahwa karakteristik utama dari seorang pemimpin yang efektif dan efisien adalah jika mereka mengetahui diri mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Contohnya yaitu seorang pemimpin mencari karyawan yang sesuai agar dapat melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh pimpinan tersebut. Yang selanjutnya, pimpinan akan memudahkan untuk dapat menilai dan mengetahui karakteristik dari diri mereka sendiri agar kedepannya dapat diperbaiki sehingga akan membuat mereka menjadi seorang pemimpin yang semakin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.